Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Tinjauan tentang Demokrasi Umum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yesi Dianisa, NIM 202101010033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga macam-macam demokrasi. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Selanjutnya, demokrasi mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam pengembangan, perumusan, dan juga pembuatan hukum. Selanjutnya adalah demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan juga budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan juga setara. Yang kedua adalah macam-macam demokrasi. Yang pertama dapat dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, yakni ada dua. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung ini sendiri adalah semua warga negaranya dapat berpartisipasi secara langsung dan juga aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini adalah demokrasi yang mengedepankan aspirasi rakyat yang disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Yang kedua, dapat dilihat dari paham ideologi yang dianut, yakni ada 3. Yang pertama, demokrasi liberal, yang kedua demokrasi rakyat, yang ketiga demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal ini sendiri adalah paham yang menekankan kepada kebebasan individu atau perorangan dengan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua adalah demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini sendiri adalah demokrasi yang didasarkan kepada kepentingan umum sehingga hak-hak politik rakyat dan juga kepentingan perorangan kurang diperhatikan. Yang terakhir adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini sendiri adalah demokrasi yang berdasarkan kepada ideologi Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni Riza Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Umami. NIM saya 202101010034. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu ada 7. Yang pertama yaitu menjamin tegaknya keadilan. Kemudian yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dan prinsip yang nomor 3 adalah menyelenggarakan penyelisihan dengan damai dan secara melembaga. Dan yang keempat yaitu mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang nomor 5, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Dan yang keenam, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai toleransi kerjasama dari mufakat. Kemudian yang nomor 2 yaitu saya akan menjelaskan tentang asas-asas pokok demokrasi. Gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu yang pada dasarnya manusia tidak mempunyai yang pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat 2 aspek asas pokok demokrasi, yaitu yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, bebas dan juga rahasia. Kemudian aspek yang kedua yaitu pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintahan untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Firmansyah, NIM 202101010035. Saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri pemerintah demokrasi.
Ciri-cirinya adalah yang pertama, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Yang keempat, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang kelima, adanya keterlibatan warga negara dalam mengambil keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, adanya pers yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku kebijakan pemerintah. Yang ketujuh atau yang terakhir, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Itulah ciri-ciri pemerintah demokrasi. Untuk yang selanjutnya, demokrasi di Indonesia. Sistem pemerintah Indonesia menganut demokrasi konstitusional, yaitu pemerintah berdasarkan konstitusi atau hukum dasar. Landasan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, alinea keempat pembukaan UUD 1945 khususnya sila keempat. Yang kedua, penjelasan umum UUD 1945 khususnya tentang sistem pemerintahan negara. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa A. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang B. Sistem konstitusional pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Arisma, NIM 202.101.01.0036. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Sebelum tahun 1945 atau sebelum merdeka, pemahaman demokrasi belum dapat diartikan sebagai wujud pemerintahan rakyat, karena saat itu belum ada negara pemerintahan. 2. Tahun 1945 sampai 1950 atau masa revolusi. Pada masa ini, para pemimpin berkeinginan kuat untuk mengidentifikasi pemerintahan yang demokratis. 3. Tahun 1950 sampai 1959 atau demokrasi liberal. Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. 4. Tahun 1959 sampai 1966 atau demokrasi terpimpin, kebalikan dari demokrasi parlementer yang mana pada saat itu kehendak presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai salah satu yang paling berkuasa di Indonesia dan menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. 5. Tahun 1966 sampai 1998 terbentuknya demokrasi Pancasila diprediksi akibat penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penyebab utama kegagalan. 6. Tahun 1998 sampai 1999 atau demokrasi transisi. Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan yang demokratis. 7. Tahun 1999 atau 2004 atau demokrasi di masa reformasi. Demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pembangunan demokrasi berkembang secara luas. Yang terakhir, tahun 2004 sampai sekarang atau demokrasi kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya, rakyat secara langsung menentukan pemimpinnya melalui pemilu. Sedangkan peran MPR, DPR, dan DPD tidak lagi dapat secara langsung menjatuhkan presiden, gubernur, wali kota, dan bupati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.